Yang saya hormati Ketua PABDESI Kabupaten Tuban Bapak Jimmy Tristianto, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Timur Pak Adnan Kohar, yang saya hormati para Ketua DPD PPDI Jawa Timur yang berkenan hadir di Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tuban, yang saya hormati panitia penyelenggara Musyawarah Daerah DPD PPDI Kabupaten Tuban, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan peserta Musyawarah Daerah DPD PPDI Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, salam kebajikan, Shalom. Kita bersyukur kehadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat kemerdekaan ini. Kita berterima kasih kepada pejuang desa dan pahlawan perangkat desa yang mendahului kita, yang terkenal maupun yang tidak dikenal, yang berjuang memberikan segala-galanya untuk apa yang kita nikmati hari ini. Kita bertekad untuk berusaha dan bekerja agar kemajuan, merasakan kesejahteraan, dan menikmati keadilan. Kita berjanji kepada generasi perangkat desa yang akan datang bahwa kita akan memberikan mereka hari yang lebih baik dari apa yang dapat kita rasakan sekarang. Bapak, Ibu yang saya hormati, DPN PPDI itu kawah candra di muka perjuangan yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah profesi perangkat desa untuk berkhidmat dalam pengabdiannya untuk membangun desa. Sejujurnya DPN PPDI mengemban amanah dan beban yang amat berat kepada siapapun yang merasa menjadi bagian dari DPN PPDI. Beban yang penuh dengan risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya hingga tujuan perjuangan DPN PPDI menjadi kenyataan dan berhasil. Pasca kelahiran Undang-Undang Desa, faktanya desa makin bergairah dalam pembangunan. Persoalannya adalah banyak oknum kepala desa dan perangkat desa terjerat masalah hukum akibat penyalahgunaan kewenangan atau lalai dalam pengelolaan dana desa. Pada saat yang lain, posisi aparatur pemerintah desa masih sangat lemah. Di beberapa daerah masih ada pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Maka DPN PPDI bertekad bahwa penguatan sistem penyelenggaraan pemerintah desa menjadi prioritas perjuangan. Karena dengan penguatan sistem penyelenggaraan pemerintah desa akan makin kokoh dalam konstruksi sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, maka 1. Kepala desa benar-benar berdiri tegak dalam upaya pembangunan desa tanpa terintervensi oleh kepentingan politik manapun dan dalam segala situasi. 2. Kepala desa bebas membangun desanya dengan skala prioritas pembangunan desa sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan desa tanpa terintimidasi dan terkriminalisasi oleh pihak supradesa maupun pihak manapun. 3. Kepala desa mendapatkan kejelasan hak atas gaji dan tunjangan seperti jabatan-jabatan politik di atasnya. 4. Perangkat desa bagian dari sistem terselenggaranya pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang tak terpisahkan, sehingga perangkat desa sudah jelas sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh terdiskriminasi, tidak boleh diberhentikan sembarangan, dan harus dijamin keprofesiannya. 5. Tidak lagi ada pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan
sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri 67 Tahun 2017. 6. Sebagai sebuah profesi, perangkat desa harus mendapatkan kepastian dan kesetaraan atas hak atas keprofesiannya, seperti gaji sesuai masa kerjanya, gaji ke-13, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, dan purna tugas. 7. Tanah bengkok melekat keperuntukannya bagi perangkat desa dan kepala desa atas asas rekognisi subsidiaritas. 8. Atas dasar asas undang-undang desa, yaitu asas rekognisi, maka pemerintah desa merupakan bagian termandiri dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal-hal yang bersifat kearifan lokal pengelolaannya mutlak menjadi kewenangan desa. 9. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa adalah benteng kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. 10. Sebagai organisasi, DPN-PPD harus mampu mencari solusi bagi perangkat desa yang sedang bermasalah, apalagi mereka yang terberhentikan, seperti yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, seperti yang ada di Bolaang Mangandau Timur, ada di Indramayu, ada di Banten Tangerang Selatan, dan kabupaten-kabupaten yang tidak bisa disebut satu persatu. DPN-PPDI sebagai wadah organisasi perjuangan perangkat desa tidak boleh diam saja. Sebagai organisasi, DPN-PPDI memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kawan-kawan perangkat desa yang diberhentikan tanpa prosedural. Sebagai organisasi harus bertanggung jawab, harus mengambil peran aktif, dan harus berjuang agar supaya pemberhentian perangkat desa tidak terjadi semena-mena. Saudara-saudara, warga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, siapapun yang ingin bergabung dengan DPN-PPDI, kita berharap mindset pola pikirnya adalah kita berorganisasi dalam rangka mengentaskan segala persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa. Tidak boleh organisasi melepas tangan ketika melihat mendapatkan anggotanya terberhentikan secara organisasi, pura-pura tidak tahu dan atau tidak bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Kira-kira demikian, saudara-saudara sekalian, sambutan ini. Saya ulang, dengan penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipastikan perangkat desa dengan tersendirinya terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Kepala desa semakin mudah mencapai visi misinya, dan di masa yang akan datang aparatur pemerintah desa akan makin kompetitif hingga berapapun dana desa yang turun ke desa dapat mengelolanya, sehingga desa dapat mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan tidak akan membuat khawatir pihak manapun. Demikian sambutan ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.